Desa Sungai Lumpur, salah satu wilayah yang sedari dulu terkenal menjadi akses masuk yang strategis melalui jalur laut di Ogan Komering Ilir. Desa ini merupakan salah satu desa yang paling timur di wilayah Kabupaten Oki dan berbatasan langsung dengan Selat Bangka. Halo Bu. Melihat sebaran sungai yang ada di desa ini seperti menegaskan bahwa potensi perikanan di sini sudah tidak diragukan lagi. Hari ini saya akan mengikuti masyarakat untuk memanen tambak mereka. Banyak sekali jenis ikan yang ada di sini, salah satunya adalah ikan bandeng yang memiliki tambak sangat luas. Jadi saya hari ini akan mencoba mengikuti kegiatan mereka. Jadi di dalam tambak ini itu nggak cuma ikan, ada udang juga. Dan biasanya masyarakat untuk memanen ikan dan juga udang di tambak ini tuh lahan sebesar ini dikeringkan terlebih dahulu, baru kemudian dicari seperti teman-teman ini, cari dan ikannya dimasukin ke dalam baju. Itu uniknya di sini. Dikelola secara tradisional dengan sistem polikultur atau campuran antara udang windu dan ikan bandeng. Uniknya, masyarakat desa Sungai Lumpur ini langsung terjun ke sungai untuk memanen ikan dan udang. Mereka tak memerlukan jaring maupun alat bantu lainnya. Di desa apa namanya? Biasanya kalau sekali panen dapat berapa ikan? Ini kadang-kadang ya nyampe 2 ton. 2 ton tuh. Udang juga? Udang 7 kintal, 8 kintalan. 8 kintalan ya. Biasanya dijual kemana aja nih Pak? Udang sama... Di Leles inilah, di Sungai Lumpur inilah. Oke. Kalau setiap panen berapa banyak yang dipanen? Apa satu hari satu tambak atau seperti apa? Ya, kadang kalau kita bareng-bareng ada 2, ada 3 bareng-bareng kan. Kalau itu ya 1 kan. Oke, 1 aja ya. Udah berapa lama Pak jadi ini tani? Oh, udah lama juga sih. Udah lama ya? Dari tahun berapa ya? Udah tahun 2003 apa 2000. Sampai sekarang di sungai ini ya? Iya, di Sungai Lumpur, Pantai Harapan. Oke. Baik, kita cari lagi Pak. Iya, iya. Di mana lagi? Di situ kayaknya Pak.
Kalau untuk totalnya sendiri Pak, seperti apa masyarakat yang ada di desa ini Pak untuk petani-petani tambak yang ada di sini? Total keseluruhan. Kalau untuk wilayah Pantai Harapan ini, seluruh tambak yang ada di sini hampir 300 lebih unitnya. Satu unit itu 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar. Kalau ada 300 berarti dikali kan, banyak sekali itu ya. Lumayan. Potensi itu ya. Ya. Oke. Kemudian untuk mungkin Pak sosialisasi untuk mereka bisa meningkatkan hasil panen-panennya ini seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Ferry sebagai kepala desa di sini seperti apa Pak? Ya, kami saling bergabung dengan Dinas Perikanan, memberikan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan hasil panen dari masyarakat. Dan juga kemarin ada dari BRG yang datang membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk peningkatan hasil panen. Biar untuk jangka panjang ke depan. Seperti Jadi itu. disiapkan seperti Ya, itu ya. seperti penanaman dari BRG itu penanaman batang mangrove ya, seperti itu. Nah, itu mencegah racun yang tumbuh di tambak bisa dihisap oleh mangrove itu. Ya. Pembudidayaan udang windu ini hanya memerlukan waktu sekitar 5 hingga 6 bulan saja. Sebelum mengambil udang yang akan dipanen, air yang ada di tambak dikeringkan terlebih dahulu hingga air hanya tersisa 30%. Para petani tambak desa Sungai Lumpur sendiri masih menggunakan tangan dalam memanen udang windu. Hasil tambak ini tidak hanya dikirim ke wilayah Sumatera Selatan saja, tetapi juga hingga luar provinsi Sumatera Selatan. Selain budidaya ikan menggunakan metode tambak, sebagian masyarakat mencari ikan menggunakan bilar yang terbuat dari bambu. Bilar-bilar ini diletakkan di dalam sungai-sungai di pesisir laut selama 1 hari 1 malam dengan menggunakan umpan langkas yang sudah dibakar terlebih dahulu. Itu semilang, nyalai semilang ini. Pakai pengilar ini nangkapnya. Ini umpannya kan, umpannya bangkas, dibakar dulu bangkas itu kan, baru dipasuk dalam pengilar ini. Nah, baru dititik kaye, sehari semalam dia, baru dijengok kan. Oh, udah. Orang nyaman. Udah ngaduk aja. Oh, udah. Orang nyaman. Udah ngaduk aja.
Ketika waktu panen tiba, masyarakat bergotong royong memanen hasil tambak mereka. Biasanya menghabiskan waktu selama 1 hari untuk memanen 1 tambak. Iya. Banyak sekali Pak Ferry ikan ini. Biasanya untuk mereka dikirim kemana saja ikan-ikan hasil dari tambakan di sini? Sebagian dijual ke masyarakat dan juga ke pelele Jakarta, Pulau Lampung. Oke. Nah, Sudah hampir luar kota gitu ya Pak ya? Ya, sudah banyak keluar kota. Kalau untuk potensinya seperti apa Pak? Dengan tambak yang banyak sekali saya lihat di sekitaran atau juga di Sungai Lumpur ini. Ya, yang paling banyak di sini udang dengan ikan bandeng penghasil di sini. Yang rata-rata peternak di sini bandeng sama udang. Oke. Kemudian untuk selama ini mungkin seperti apa nih masyarakat? Mungkin katakanlah tambak ini kan sudah dari tahun 2003 diberikan sosialisasi atau enggak? Atau seperti apa Pak? Di sini swadaya Pak, masyarakatnya swadaya. Sebagian juga dibantu oleh pemerintah melalui dana-dana desa, melalui BUMDes, dan juga sebagian yang dibantu seperti itu. Jadi sehingga bisa ini ya, bikin tambak besar ini. Iya. Saat ikan bandeng berumur 2 bulan, biasanya dilakukan penyortiran untuk menentukan ukuran ikan dan memisahkan ikan-ikan yang kecil agar tidak menjadi santapan ikan yang lebih besar. Itu kan dari yang gen yang Kualitas terbaik ya. 6 bulan petani itu tidak nunggu lagi ya.
panennya udah berapa bulan sekali? Kalau normalnya bandeng 6 bulan sekali, tapi kalau udang sekitar 4 bulan sekali. Iya. Kalau untuk total yang dihasilkan dari perpanen itu berapa ton, Pak? Itu relatif mas ya. Iya, kadang-kadang kalau bandengnya banyak, ya sampai 1 ton. Itu harga juga nggak tentu mas. Iya. Kalau untuk bibit sendiri Pak, kita ngambilnya di mana? Bibit sendiri kita ngambil dari Lampung. Iya, Kalianda. Kalau bandeng per biji 150. Biji ikan Iya. 150 rupiah. Kalau untuk udang 65 rupiah. Selain bandeng Pak, apa aja Pak yang ada di tambak ini? Untuk saat ini seluruh mayoritas lah di sini bandeng dengan udang. Bandeng dan udang. Iya. Nah untuk udang sendiri Pak sekarang kan harganya itu lumayan ya. Iya. Kita bagaimana Pak stabilitas harga di sini Pak? Ya, alhamdulillah kalau untuk harga di sini masih stabil lah. Stabil, Pak? Iya. Kalau Istilahnya untuk pakan sendiri, pakan dari apa? Dari pakan mulai rata-rata dari bibit? iya dari bibit. Kita mulai ngasih pakan itu sekitar umur 2 bulan kalau untuk udang. Itu jagung. Ya, jagungnya sudah digiling. Ya, sudah itu direbus. Baru kita tebar langsung ditambak. Campur-campur Ramerol, tambahkan isi nih. Banyak lagi peci jangan isi. Apa? Melimpahnya ikan di pesisir laut dimanfaatkan masyarakat untuk menjadi sumber perekonomian mereka. Sumatera Selatan memiliki potensi ikan tawar yang cukup banyak apabila dikelola dan difasilitasi dengan baik. Bukan tidak mungkin Sumatera Selatan menjadi sentra ikan tawar di Indonesia. Kendala sendiri untuk saat ini udang ya, khususnya untuk udang itu virus. Kalau satu saja tambak sepetak kena virus, itu bisa menular beberapa tambak. Bahkan untuk jangka yang luas, untuk area yang luas, belum mendapatkan solusinya. Obat atau tindakan belum ada. Tapi ya kalau misalnya terkena virus itu mungkin kami biarkan sampai kalau misalnya udang itu sudah besar baru kami panen. Kalau tergantung dari pakan misalnya ganggang ditambak itu sudah habis, mungkin udang juga kalau kena virus itu langsung habis. Iya gitu. Harapannya Pak untuk pemerintah sendiri apa? Untuk pemerintah sini harapan kami ya istilahnya itu fasilitas seperti jembatan. Iya, jembatan Untuk akses ini ya Pak? ya untuk akses kami ke desa, untuk kami akses untuk setor barang atau belanja gimana gitu, jembatan. Yang kedua sumur bor. Iya, ketika kami mengalami kemarau panjang, sumur bor sangat diperlukan.